Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu politik identitas. Identitas diri pada dasarnya merupakan suatu perasaan subjektif mengenai dirinya sendiri yang di dalamnya memiliki ciri, sifat, atau karakter. Dalam konteks sosial, identitas diartikan sebagai pemaksaan keberadaan diri seseorang dalam interaksinya dengan lingkungan sosial, sehingga menjadi penghubung antara individu dengan masyarakat. Dari pemahaman tersebut, maka muncul konsep identitas sosial sebagai pemaknaan atau kesamaan sifat, ciri atau karakter terhadap suatu kelompok tertentu dalam masyarakat yang didasarkan atas kesamaan simbol seperti pakaian, kepemilikan, pemikiran, dan lain sebagainya. Dengan begitu, identitas sosial dimaknai sebagai aktivitas menyamakan simbol oleh satu individu dengan individu lain yang kemudian akan membentuk kelompok yang didasarkan atas kesamaan tertentu. Hal ini juga dimaksudkan menjadi pembeda simbolik dengan kelompok lainnya yang pada akhirnya membentuk sifat persamaan dan perbedaan antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lainnya. Politik identitas ini merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Dalam filsafat, sebenarnya wacana ini sudah lama muncul. Namun, penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka setelah disimposiumkan pada suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina pada tahun 1994. Identitas menurut Jeffrey Wick adalah berkaitan dengan belonging, tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pendapat dari Jeffrey Wick tersebut menekankan pentingnya identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas. Namun demikian, sebenarnya akan lebih mudah bila kita memahami konsep identitas ini dalam bentuk contoh. Ketika seseorang lahir, ia tentu akan mendapatkan identitas yang bersifat fisik dan juga non-fisik. Identitas fisik ini yang terutama dimiliki adalah apakah ia berjenis kelamin pria atau wanita. Sedangkan untuk identitas non-fisik adalah nama yang digunakan, juga status yang ada pada keluarga pada saat dilahirkan. Menurut Castells, pada tahun 2010, terdapat 3 asal-usul identitas, yaitu pertama, legitimizing identity atau disebut juga sebagai identitas sah yang dapat dicontohkan seperti adanya otoritas dan dominasi. Kedua, resistance identity atau disebut juga sebagai identitas perlawanan yang dapat dicontohkan dengan politik identitas. Ketiga, project identity atau disebut juga identitas proyek yang dapat dicontohkan dengan kajian gender seperti feminisme. Terdapat 3 pendekatan dalam memahami bagaimana identitas dapat dibentuk, yaitu pertama, primordialisme, yang mana identitas diperoleh secara alamiah atau keturunan semenjak seorang individu itu lahir. Yang kedua, konstruksivisme, yang mana identitas sosial diperoleh melalui cara yang dibuat secara langsung oleh seorang individu atau dibentuk secara sengaja melalui interaksi sosial seperti adanya ikatan sosial dan kultural di sekitarnya. Ketiga, instrumentalisme, yang mana identitas diperoleh melalui pembentukan oleh elit dalam konteks kekuasaan. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan di
pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.